Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam bahasan Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kami ingin mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Di antara keutamaan bulan Sya'ban berdasarkan hadis Nabi SAW adalah bahwa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir Nabi SAW berpuasa penuh di bulan Sya'ban ini. Akan tapi Nabi SAW tidak melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Artinya sedikit sekali Nabi SAW tidak berpuasa di bulan ini. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku, kata Aisyah, juga tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan di bulan Sya'ban. Melainkan di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bulan yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk banyak berpuasa adalah bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana ahabba asy-syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan." Kata Aisyah, bulan yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itu beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Sya'ban juga adalah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia ke sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala an, di mana
Usamah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan manusia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang-orang di bulan ini, kata Nabi SAW, lalai beribadah. Kenapa? Karena mereka baru saja keluar dari bulan haram, bulan Rajab. Sehingga ketika mereka keluar dari bulan haram, bulan Rajab, mereka masuk ke bulan Sya'ban, mereka lalai. Dan beribadah di saat orang-orang lalai beribadah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di tengah-tengah orang yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ganjarannya berbeda dengan orang yang beribadah di tengah-tengah orang-orang yang tengah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kagum, bahkan tertawa, ya, dengan atau terhadap seorang hamba yang mengingat Allah Azza wa Jalla sementara dia berada di pasar. Innallaha la yadhhak, ya, min 'abdin yadhkurullah wa huwa fi suqih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah benar-benar tertawa terhadap seorang hamba yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, tilawah Al-Quran sementara dia berada di pasar. Kita tahu pasar adalah tempat di mana orang-orang sibuk dengan dunia. Transaksi jual beli, tawar menawar, ya, menghitung barang, menghitung uang dan seterusnya. Namun di situ ada orang yang berzikir kepada Allah. Nabi mengatakan Allah tertawa. Makanya beribadah di bulan Sya'ban ini nilainya berbeda. Ketika kita beribadah di musim di mana orang-orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nanti manusia akan kembali beribadah kepada Allah ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Baru mereka kembali apa? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita ke sisi Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin, kata Nabi SAW, amalku diangkat ke sisi Allah Azza wa Jalla sedangkan aku dalam keadaan apa? Berpuasa. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat, perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Perbanyak amal soleh. Tambah lagi di antara keutamaan bulan Sya'ban ini kalau kita giat beribadah di dalamnya, ya, berpuasa, dan salaf juga menyebut bulan Sya'ban ini dengan syahrul qurra, bulannya ahli Quran, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. Ini sangat membantu badan dan hati seorang hamba untuk lebih siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, sehingga ketika dia memasuki bulan Ramadan, dia sudah merasakan kelezatan beribadah, ya, dan dia akan terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan karena dia telah melakukan pemanasan di bulan Sya'ban. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, perbanyak puasa di bulan ini. Karena seperti hadis yang tadi kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW menyukai berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya, dan perbanyak juga amal ketaatan lainnya. Ya, di saat orang-orang lalai beribadah, lalai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan amalan-amalan ketaatan. Ya, seperti membantu orang, menyambung hubungan rahim, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian salat yang jelas, ya, salat wajib, salat sunnah, ya. Kemudian tilawatul Quran, sedekah dan lain sebagainya. Perbanyak. Nah, bagi ibu-ibu yang memiliki hutang puasa Ramadan sebelumnya, maka qadha di bulan Sya'ban ini.
qada di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengqada hutang puasa Ramadan sebelumnya di bulan Sya'ban. Karena dia sibuk mengurusi Nabi SAW, ya, maka dia pun mengqada puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Suatu ketika aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya selain di bulan Sya'ban. Taib ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, itu sedikit ya tazkir, pengingat bahwasanya kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Taib, kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan Kitabul Jami', masih di dalam bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab al-bir was-silah, bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan rahim. Hadis yang keempat di dalam bab ini, di mana penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi SAW, ada pada keridhaan kedua orang tua. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah juga ada pada kemarahan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dan Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menjelaskan kepada kita besarnya hak kedua orang tua ya atas kita. Besarnya hak mereka di atas pundak kita. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Fi yang ada di dalam hadis, ridallahi fi, kata para ulama, itu adalah fi yang memfaedahkan atau yang menunjukkan sababiyah, sebab, atau yang menjelaskan sebab. Keridhaan Allah ya akan didapat oleh seorang hamba disebabkan dia mendapatkan keridhaan orang tuanya. Apabila orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun juga akan ridho kepada kita. Sebaliknya, apabila orang tua murka kepada kita, marah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga marah kepada kita. Menunjukkan besarnya hak orang tua yang harus kita tunaikan, yang harus kita perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya hak orang tua itu sangatlah besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 14. Allah mengatakan, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya. Ya. Dan bersyukurlah kalian juga kepada kedua orang tua kalian. Wa ilayyal masir. Ilayyal masir. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ibu-ibu perhatikan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Allah menggandeng perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua.
Bersyukur kepada Allah yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal, tunduk kepadanya, menjalankan perintahnya, ya, menjauhi larangannya. Ini bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan bentuk syukur kepada orang tua yaitu dengan berbakti. Berbuat baik, ya. Kemudian mematuhinya dan tidak durhaka kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang menerangkan dan menjelaskan kepada kita besarnya hak orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah, ya, kecuali hanya kepadanya. Allah menetapkan, memerintahkan, mewajibkan kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah terangkan kewajiban yang pertama yaitu kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta. Kemudian setelah Allah mewajibkan ini, menerangkan ketetapannya ini, bahwasanya kalian wajib beribadah hanya kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla berikutnya, wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Lihat ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggandeng haknya dengan hak orang tua. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya. Sebagaimana Nabi SAW terangkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah yang paling besar atas hambanya dan hak hamba atas Allah Azza wa Jal? Lantas Nabi SAW menerangkan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba yang paling besar adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak manusia atas Allah Subhanahu wa taala apabila mereka telah memenuhi hak Allah Azza wa Jal, alla yu'adzibahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haknya dengan hak orang tua, dan hak Allah adalah mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Sedangkan hak orang tua yaitu al-ihsan, berbuat baik, berbakti kepadanya. Ya, berbuat baik dan berbakti kepadanya. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandeng penyebutan haknya dengan hak orang tua. Dan andaikan anak-anak mengetahui hal ini, maka mereka benar-benar akan menjaga hak orang tua, yaitu akan senantiasa berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Namun, kalau sekiranya mereka meninggalkan atau mengabaikan hak orang tua ini, tidak dia tunaikan, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anfun, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Kata Nabi SAW, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, celaka dan celaka. Lantas sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Nabi sebutkan dia celaka 3 kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibar, ahadahuma au kilaihima,
falam yadkhulil jannah. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di masa tua, di usia senja, atau salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya dia jumpai, namun dia tidak masuk ke dalam surga. Ya, namun dia tidak masuk ke dalam apa? Surga. Nah, Nabi SAW mengatakan, kenapa dia celaka? Karena dia masuk ke dalam neraka. Apa yang membuatnya masuk ke dalam neraka? Karena dia mengabaikan hak orang tuanya. Dia bertemu dengan orang tuanya. Dia udah tumbuh besar, orang tuanya menginjak usia lanjut. Dan bakti seorang anak kepada orang tuanya itu akan terlihat ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Namun ketika orang tuanya masih sehat, masih kuat, biasanya orang tua tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan dari anaknya, tidak banyak. Ya. Dan tidak sering dia meminta tolong kepada anaknya. Karena apa? Karena dia masih bisa mengerjakan urusannya dengan sendirinya. Akan tapi ketika dia telah menginjak usia lanjut, ya, tenaganya sudah mulai melemah, kulitnya sudah mulai keriput, ya, punggungnya sudah mulai membungkuk, matanya sudah mulai rabun, kupingnya sudah mulai tuli, ya. Nah, di saat itu dia sangat membutuhkan bakti anaknya, dan di saat itu pula bakti seorang anak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Ya. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang disebut oleh Nabi SAW celaka. Dicelaka, kenapa? Allah berikan dia kesempatan bertemu dengan orang tuanya, namun dia tidak masuk surga. Ini pun juga menunjukkan kepada kita bahwasannya orang tua adalah pintu surga. Orang tua adalah pintu surga. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, ya, bahwasannya bakti kepada orang tua adalah min awsati abwabil jannah, adalah pintu surga pertengahan. Pintu surga ada 8. Salah satunya adalah pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan mereka ibarat kalau kedua-duanya masih hidup, itu ibaratnya 2 daun pintu masih apa? Masih terbuka. Namun kalau meninggal salah satu dari mereka, berarti 1 daun pintunya sudah ketutup. Meninggal lagi 1 lagi, maka ketutuplah kedua daun pintu. Sudah. Makanya selagi orang tua masih hidup dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, maka berbaktilah kepada mereka, ya, dengan sebakti-baktinya. Dengan apa? Sebakti-baktinya. Berbuat baiklah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah pintu sorga yang tengah dibukakan oleh Allah Azza wa Jal, yang kalau kita tidak memanfaatkannya, tidak memasukinya, maka kita akan celaka. Kalau pintu sorga udah ketutup, ya sudah, kita masuk neraka. Dan betapa banyak orang-orang hari ini tidak mengetahui bahwasanya orang tua adalah pintu sorga. Sehingga apa? Sehingga dia sibuk mencari pintu-pintu sorga di luaran sana, kesana kemari, sementara ada pintu sorga di rumahnya nggak pernah dia pedulikan. Bahwasanya ada pintu sorga yang paling dekat sekali dengan dia, yaitu orang tuanya. Ya, makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, wanita yang salehah atau istri yang salehah, dia akan bantu suaminya untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingatkan suaminya, ya, akan hak orang tuanya, mengunjunginya, ya, mencukupi kebutuhannya, memberikan hadiah kepadanya, menyenangkan hatinya, dan seterusnya. Ingatkan suaminya, ya, dan itulah sebaik-baik wanita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, di dalam hadisnya yang mulia, bahwasanya wanita yang paling baik itu adalah wanita yang membantu suaminya di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Berbakti kepada kedua orang tua dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk berbuat, ya, baik kepada mereka. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
berbakti kepada kedua orang tua sehingga membuat mereka ridho, ini adalah sebab Allah ridho kepada kita. Namun durhaka kepada mereka yang membuat mereka marah juga menjadi sebab marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun ibu-ibu ma'asyarul ummahat, berbakti kepada mereka artinya berbuat baik. Dan di antara bentuk berbuat baik itu mentaati perintah mereka dan menjauhi larangan mereka. Mentaati perintah mereka, menjauhi larangan mereka. Apa yang mereka perintahkan, maka lekas dan segera kita memenuhinya. Dan apa yang mereka larang, lekas dan segera kita tinggalkan. Namun ini tidak mutlak pada semua perintahnya dan pada semua larangannya. Kalau sekiranya perintahnya di dalamnya terdapat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua. Begitu juga kalau sekiranya di dalam larangannya terdapat maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada ketaatan kepada orang tua. Karena kita menemukan ada orang tua yang memerintahkan anaknya kepada dosa dan maksiat. Ketika anaknya mengaji, belajar ilmu agama, dan anaknya pun mengerti mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Adapun orang tuanya, ilmunya mengikuti ilmu orang tuanya sebelumnya, atau ilmunya mengikuti ilmu yang telah dia pelajari. Sementara yang dia pelajari jauh dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia perintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat, dan yang itu adalah apa? Adalah dosa dan maksiat. Seperti misalkan orang tua menyuruh anaknya untuk apa? Misalkan mencukur jenggotnya misalkan. Mencukur jenggot adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Bahkan imam mazhab yang 4 sepakat mengatakan bahwasanya mencukur jenggot adalah dosa. Maka ketika orang tua menyuruhnya untuk mencukur jenggot, maka tidak ada ketaatan di situ. Atau ketika melihat putrinya mengenakan hijab yang syar'i. Hijab yang syar'i yang sesuai dengan perintah agama. Lalu orang tuanya menyuruhnya atau memerintahkannya untuk mengganti hijabnya dengan hijab kebanyakan orang yang tidak menutup seluruhnya, atau kalaupun menutup akan tapi tidak sesuai dengan ketetapan syariat, maka ketika itu tidak ada ketaatan kepada orang tua. Namun sekalipun demikian, kita tidak boleh kurang ajar sama mereka. Bukan berarti ketika dia menyuruh kita untuk melakukan ini, kemudian kita mengatai mereka, kita mencerca mereka. Itulah papa, itulah mama, bodoh, tidak belajar. Tidak mengerti agama. Tidak boleh. Anak tidak boleh melontarkan kata-kata demikian kepada orang tuanya. Dia tidak boleh mencerca. Tidak boleh mencaci orang tuanya. Cukup dia katakan dengan baik, afwan, ini perintah agama, saya tidak bisa mengikuti perintah mama dan papa. Ketaatan saya kepada papa dan mama ada pada selama perintah dan larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ketika bertentangan dengan syariat, maka ketika itu tidak ada ketaatan kepada papa dan mama. Bukan karena saya kurang ajar sama papa dan mama. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, orang tua menyuruhnya untuk berbuat syirik. Ayo ikut dengan papa dan mama. Kemana? Pergi ke sana. Ngapain? Berdoa. Meminta. Atau mengantarkan sesajen, sesembahan. Jika keduanya menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku,
ma laysa laka bihi ilm, yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kalian taati mereka. Kita tidak boleh mentaati mereka di dalam dosa dan maksiat. Ya. Namun sekalipun demikian, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi tetaplah mempergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Kita tidak boleh kurang ajar. Ya. Kita tidak boleh merendahkan orang tua kita. Ya, tetap diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat baik sama mereka. Jangan ketika orang tua, misalkan ya karena jauh dari ilmu agama, kemudian menentang kita misalkan, yang sudah belajar ilmu agama, ilmu din, sehingga tahu apa kewajiban yang harus dia lakukan, apa larangan yang harus dia tinggalkan, kemudian membuatnya kurang ajar sama orang tua. Jangan. Ya, seperti ada anak-anak yang ketika orang tuanya memusuhinya, maka dia pun ikut memusuhi orang tuanya. Dia tidak menyapa orang tuanya. Dia tidak lagi mengunjungi orang tuanya. Dia tidak menafkahi orang tuanya. Ini tidak boleh. Ya. Dan seharusnya yang dia lakukan, dia tetap berlemah lembut sama orang tuanya. Agar apa? Agar orang tuanya tertarik mengikutinya. Untuk mempelajari ilmu agama ini. Untuk menjalankan agama ini. Bukannya dia putus hubungannya. Ada sebagian anak, ketika dia temukan orang tuanya seperti itu, dia betul-betul dia angkat bendera perang dengan orang tuanya. Tidak dia sapa, orang tuanya tidak menyapanya, dia ikut pula tidak menyapanya. Enggak, datangin mereka. Tetap berbuat baik sama mereka. Ya. Dan ini ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka ketika beriman dengan Nabi, mengikuti Nabi SAW, orang tuanya memerangi mereka. Ya, akan tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW sama orang tuanya? Mereka tetap berbuat baik. Mereka tetap berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap berbuat baik. Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengancam anaknya, kalau kau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, maka aku tidak akan makan dan tidak minum. Orang tuanya, anaknya ini tidak mengatakan kamu bodoh, kamu ini itu, enggak. Dia biarkan sampai orang tuanya kemudian pingsan-pingsan, kemudian dia datang lagi, kemudian dia katakan dengan tegas, wahai ibu, masih berbicara dengan perkataan yang sopan, yang baik. Sekalipun ibu memiliki nyawa, 100 nyawa lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ya. Sehingga ketika orang tuanya melihat bagaimana teguhnya anaknya memegang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ya sudah, dibiarkan sama orang tuanya. Tetap berlaku baik. Lihat bagaimana Abu Hurairah dengan ibunya. Abu Hurairah dengan ibunya. Ibunya kafirah, musyrikah. Ya, senantiasa memarahinya, menghardiknya, membenci Abu Hurairah. Sampai suatu kali ditahan sama Abu Hurairah. Tidak pernah Abu Hurairah kemudian kurang ajar sama ibunya. Enggak pernah. Ya, sampai suatu kali ibunya berkata yang buruk tentang Nabi SAW. Membuat Abu Hurairah betul-betul hatinya hancur. Sehingga dia pergi menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Dan dia katakan, ya Rasulullah, kalau ibuku mencelaku, menghinaku, merendahkanku, maka tidak ada masalah bagiku. Tapi hari ini dia telah mencelamu, menghinamu, maka berat bagiku untuk menerimanya. Tapi tetap membuat Abu Hurairah tidak mengatainya, kemudian menghinanya, merendahkan kedudukannya, tidak. Sampai Abu Hurairah kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begitu doakanlah dia untuk masuk ke dalam Islam. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Sampai kemudian akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, karena keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan mereka kepada kita.
semakin kita membuat mereka ridho, tentu dalam catatan dengan mengikuti perintah mereka yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, menjauhi larangan mereka yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka semakin besar pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapat. Namun semakin besar kita membuat mereka murka karena kedurhakaan kita kepada mereka, semakin besar pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama, motivasi dan dorongan ya dari Nabi SAW kepada umatnya untuk bagaimana membuat orang tua ridho. Karena keridhaan mereka merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Kan tapi seperti yang tadi kita katakan, ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Selama kita membuat mereka ridho sesuai dengan ajaran atau aturan syariat, maka kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua kita. Tapi kalau sekiranya bertentangan dengan syariat Islam, di dalamnya terdapat dosa dan maksiat, maka di situ tidak ada apa? Ketaatan kepada orang tua. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang tua yang ridho anaknya berbuat kefasikan, berbuat dosa, dan dia murka ketika anaknya soleh. Ada orang tua yang demikian. Maka ketika demikian keadaannya, ya, maka kita tidak boleh mengikuti kefasikan orang tua. Ya, menjauhi kesolehan yang dibenci oleh orang tua, nggak boleh. Jadi keridhaan ini sekali lagi tidak mutlak, akan tapi berkaitan dan bergantung kepada kesesuaiannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menetapkan sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat apa? Ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sifat yang hakiki. Ya. Sifat yang apa? Hakiki, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diyakini oleh para salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya Allah ya memiliki sifat ridho, sifat murka, sifat benci, sifat cinta, sayang, dan semua sifat Allah ini hakiki, benar, ya. Dan keridhaan Allah tentunya tidak sama dengan keridhaan makhluk. Kecintaan Allah tentunya tidak sama dengan kecintaan makhluk. Ridho cintanya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan Allah. Ridho dan cinta kita sesuai dengan kelemahan kita, kehinaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat ridho, apakah ridho Allah sama dengan ridho yang kita? Tidak. Ketika kita menetapkan sifat cinta pada Allah Azza wa Jalla, apakah cinta Allah sama dengan cintanya kita? Tidak. Murka, marah Allah sama dengan murka dan marahnya kita? Tidak. Ya. Dan ini betul-betul sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah peringatan jangan sampai membuat orang tua murka karena kedurhakaan kita. Kenapa? Karena itu menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka hendaklah para anak berusaha untuk ya membuat orang tuanya ridho, menjalankan perintahnya, menyenangkan dia, ya, memenuhi kebutuhannya, patuh kepadanya, ya, selama tidak ada dosa dan maksiat di dalamnya. Tapi kalau ada, maka ketika itu tidak ada apa? Ketaatan kepada mereka. Kalau sekiranya orang tua misalkan melarang kita karena kita ngaji, kemudian mulai terjadi perubahan dalam tingkah laku kita, ya. Kemudian orang tua mengatakan kamu mulai sekarang nggak boleh belajar, katanya. Ya, kamu mulai sekarang nggak boleh apa? Nggak boleh belajar. Kamu nggak boleh lagi duduk dengan Ustadz Fulan. Kamu nggak boleh lagi hadir ke pengajian Ustadz Fulan, misalkan.
Kamu nggak boleh lagi berteman sama fulan. Kalau kamu melakukan itu juga, maka kami akan marah kepadamu. Kami akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ketika seperti ini keadaannya, maka tidak ada ketaatan pada mereka. Kita harus tetap apa? Terus belajar ilmu agama. Ya, terus apa? Belajar ilmu agama. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk apa? Belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Kita nggak boleh tinggalkan belajar. Karena orang tua tidak menyukai kita belajar, nggak boleh. Ya kita sampaikan dengan baik. Ya, saya diperintahkan oleh Allah untuk belajar agar saya kenal dengan Dia, agar saya tahu mana halal, mana haram, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Tetap dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan, kemudian tidak berbicara dengannya seperti kita menggurui orang tua kita. Nggak boleh. Berbicara dengan orang tua seakan-akan kita menggurui mereka, ini nggak boleh. Ini termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Kita sampaikan dengan baik. Kalau itu yang papa mama minta dariku, maka aku tidak bisa. Aku harus tetap belajar. Dan aku sebenarnya akan sangat senang dan gembira kalau sekiranya papa dan mama juga ikut belajar. Ya, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Ya, kita sampaikan dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya anak-anak misalkan atau orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang wanita. Ya, dengan seorang wanita, misalkan anak pamannya, artinya sepupunya. Ya. Sementara sang anak tidak ingin menikahinya. Lalu orang tua mengancamnya, kalau kau tidak menikahinya maka kami akan murka, kami akan marah. Ya. Apakah sang anak tetap juga harus apa? Apakah orang tua tetap harus memaksa anaknya? Dengan dalih anak harus taat dan patuh kepada orang tua, maka kita katakan nggak boleh. Orang tua tidak boleh apa? Membuat kehidupan anaknya sempit. Dengan menggunakan apa? Hak dia yang begitu besar dan mulia di dalam agama. Ya. Karena kalau dia paksakan juga anaknya harus menikah dengan anak pamannya misalkan. Ya. Maka ini akan menyebabkan mudarat pada wanita tersebut. Adapun orang tuanya nggak ada mudarat, apa mudaratnya? Kemudian pada anaknya juga nggak ada mudarat. Mudaratnya ada pada perempuan itu. Mungkin beberapa hari setelah menikah dia ceraikan wanita tersebut. Karena anaknya memang dari awal tidak menginginkan apa? Untuk menikah dengan orang tuanya, dengan anak pamannya tersebut. Ya. Begitu juga ada juga orang tua yang mungkin memaksa anaknya untuk menceraikan istrinya. Ya. Ketika orang tua ini melihat bahwasanya istri anaknya ini menjadi penghalang anaknya berbuat baik sama dia, padahal istri anaknya adalah seorang wanita yang soleh. Maka ketika itu juga tidak boleh apa? Maka tidak ada ketaatan kepada orang tua ketika itu. Sampai dia menyebutkan alasan yang syar'i. Ketika dia menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya misalkan. Alasan yang syar'i, istrimu itu misalkan tidak mau mengenakan hijab, kau sudah dakwahi dia, kau sudah sabar, kau sudah ini, dan kemudian dia sering menggibah misalkan, ya, kemudian nggak mau belajar, kemudian dia tidak menjaga batasan hubungan dengan laki-laki lain, ya, dan ini tidak baik untukmu. Ketika itu alasannya sesuai dengan syariat, dia meninggalkan sholatnya sesekali dan sebagainya, maka ketika itu tidak apa-apa bagi anak untuk apa? Mengikuti orang tuanya. Ya, diceraikan istrinya. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, uzur yang syar'i, maka ketika itu anak tidak mentaati orang tuanya. Ya, anak tidak mentaati apa? Orang tuanya. Ya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berdalih dengan apa? Dengan perintah Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah untuk menceraikan istrinya. Ya. Karena ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang lelaki yang disuruh oleh bapaknya untuk menceraikan istrinya.
Maka kata Imam Ahmad, la tutalliqha. Kau tidak boleh menceraikan istrimu. Ayahnya menyuruhnya. Dan dia tanyakan kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kau jangan menceraikan istrimu. Lalu dia bertanya, bagaimana wahai Abu Abdullah? Alaysa Nabi SAW amara Abdullah ibn Umar, ya, ayyutalliq imra'atah lianna Umar amarahu bidzalik. Bukankah Nabi SAW menyuruh Abdullah ibn Umar untuk menceraikan istrinya karena Umar, ayahnya, telah menyuruhnya untuk menceraikan istrinya itu? Kata Imam Ahmad, bala. Akan tetapi kata Imam Ahmad, apakah ayahmu sama seperti Umar? Apakah ayahmu sama seperti Umar? Karena Umar adalah seorang laki-laki yang mulia. Dia adalah seorang yang memiliki keimanan, ketakwaan yang sangat tinggi. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Amirul Mukminin, Khalifah Ar-Rasyidin. Bahkan lelaki sahabat yang digelari dengan rajulun mulham. Rajul, laki-laki yang banyak diilhami oleh Allah. Sehingga ucapannya seringkali berkesesuaian dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau ayahmu sama seperti Umar, tidak mengapa. Tapi ayahmu tidak sama seperti Umar. Ya, di mana tidak mungkin Umar menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya kecuali pasti karena sebab yang syar'i. Ya, sebab yang syar'i yang tidak mungkin lagi apa? Yang tidak mungkin lagi dielakkan. Harus menceraikannya. Ya. Maka Imam Ahmad pun mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang besar adalah memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan Umar radhiyallahu taala anhu sangat mengetahui hal yang demikian. Ya, apalagi kalau sekiranya anak ini telah memiliki anak, ya, dari istrinya. Maka tentu akan lebih apa? Lebih sulit lagi, lebih haram lagi. Ya, untuk memisahkan mereka, kecuali apabila ada sebab yang syar'i, ada maslahah di situ, dan maslahahnya lebih besar daripada apa? Mudaratnya. Justru kalau mempertahankannya, mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Daripada maslahatnya. Maka dalam masalah ini, seorang anak pun juga harus apa? Harus bijak. Ya, harus bijak. Dia mentaati orang tuanya, dan orang tua pun juga harus mengerti, ya, batasan-batasan yang harus dia jaga ketika dia menyuruh anaknya. Bukannya dia menggunakan haknya yang besar tadi untuk kemudian apa? Menyempitkan anaknya, menekan anaknya, menindas anaknya dan seterusnya. Ya, menindas anaknya dan seterusnya. Seperti misalkan ada juga sebagian orang tua, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Kitabul Jami'. Sebagian orang tua ada yang tamak sekali terhadap harta anaknya. Padahal dia kaya. Dia tidak butuh kepada harta anaknya, akan tetapi apa? Akan tetapi dia tamak kepada harta anaknya. Sehingga dia apa? Sering meminta kepada anaknya. Dan anaknya telah memberikan kepadanya lebih dari kecukupannya. Maka kalau sekiranya anak setelah dia mencukupi kebutuhan orang tuanya, dia tidak lagi memberikan, ya, kepada orang tuanya karena mungkin keterbatasan dia juga, karena banyak juga hak yang harus dia tanggung, sementara kebutuhan orang tua telah dia penuhi, apakah dia termasuk durhaka kepada orang tuanya dalam keadaan seperti ini? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, la yajibu 'alal ibni ay yuti'a walidayhi illa fima fihi nafa' lahumā wa la darar 'alaihi. Tidak wajib bagi anak untuk mentaati kedua orang tuanya kecuali pada perkara yang di dalamnya terdapat manfaat buat keduanya dan tidak memudaratkan dirinya. Kalau sekiranya orang tuanya meminta semua hartanya, ini akan memudaratkan dirinya, memudaratkan istri dan anak-anaknya, maka ketika itu apa? Tidak mengapa baginya untuk tidak mentaati perintah orang tuanya. Tapi kalau sekiranya, ya, orang tuanya belum dia cukupi kebutuhannya dan dia alhamdulillah memiliki rizki yang banyak, dia kaya, hartanya banyak, keadaannya lapang, orang tuanya meminta,
Dan kalau tidak dia berikan, maka akan menimbulkan mudarat pada orang tuanya. Dan kalaupun dia berikan, tidak menimbulkan mudarat pada dirinya dan keluarganya, maka dia berikan kepada orang tua. Kalau tidak dia berikan, maka berarti dia apa? Durhaka sama orang tua. Ya, maka dia berarti durhaka kepada orang tua. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam hadis yang kita pelajari ini walaupun singkat akan tapi sangat mulia sekali dan besar sekali. Bahwasanya hak orang tua sangatlah besar. Ridho Allah bergantung pada ridho mereka. Murka Allah juga bergantung pada murka mereka. Maka jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Barakallahu fikun, cukup sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.